Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, barakallahu fikum, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadiran Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada malam ini kita berada pada malam yang ke-20. Betul? Artinya kita sudah berada di malam yang terakhir dari separuh dari 10 kedua, dan insyaallah malam besok kita masuk malam pertama, malam 21 dari 10 terakhir bulan Ramadan ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Malam ini sejenak saya sangat butuh sekali dengan satu tema tentang hal yang penting untuk menggugah diri kita, dan semoga menjadi iktibar bagi kita semua. Dan materi-materi tentang ini adalah materi yang kita butuhkan, apalagi kita yang sudah semakin bertambah usia. Kalau sebelum berbuka kemarin saya sedikit sempat mengangkat tema, walau tidak panjang, itu pun cepat-cepat, tentang hakikat dunia. Dan malam ini adalah sikap kita terhadap dunia. Maka temanya zuhud. Ya, ini satu sikap terhadap dunia yang para ulama telah menulis kitab-kitab tentang zuhud ini. Tidak kurang, tidak sedikit. Kitab-kitab tentang zuhud itu luar biasa, ditulis oleh para ulama dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Itu artinya hal ini penting. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sebutlah contohnya kitab Az-Zuhdi. Ini karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kitab Zuhud itu isinya hadis-hadis serta asar sahabat dan tabi'in mengenai kehidupan dan sikap mereka terhadap dunia ini seperti apa. Allahu Akbar.
Demikian pula kitab Al-Imam Ibnu Barak rahimahullah taala yang berjudul Az-Zuhd wa Raqa'iq, kitab zuhud dan kelembutan hati. Al-Imam Abu Dawud juga tulis kitab Az-Zuhdu. Baik. Dan dalam kitab kita yang membahas tentang a'malul qulub, amalan-amalan hati, seperti kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim Madarijus Salikin, demikian pula karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya, dari Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan kitab Minhajul Qasidin, ini memberikan pelajaran yang besar kepada kita. Ternyata telah diajarkan oleh para ulama, dan para ulama telah memberikan perhatian yang besar terhadap bab ini. Bahkan para ulama kontemporer, ulama belakangan, Masya Allah, juga seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala Mukhtasar Az-Zuhd lil Imam Ibnu Barak, beliau memberikan ta'liqat terhadap kitab Imam Ibnu Barak ini. Allahu Akbar. Itu penting, itu menunjukkan para ulama kita menulis satu kitab karena bab itu penting, dan mereka menulis yang pertama kali adalah untuk kebutuhan mereka. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apa itu zuhud? Zuhud itu apa? Ini penting untuk kita pahami. Para ulama kita telah menyebutkan definisi zuhud seperti ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Wal wara', dan ada satu lagi namanya wara', tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Sedangkan wara' adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan bahaya di hari akhirat kelak. Jadi wara' itu bersikap hati-hati dari pekerjaan yang membahayakan kita di hari akhirat kelak. Adapun zuhud itu lebih tinggi lagi. Apa itu? Zuhud adalah berhati-hati atau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di hari akhirat kelak. Dan Nabi sudah sebutkan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Allahu Akbar. Baik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, juga mengajarkan tentang zuhud ini. Ya. Hadis-hadis tentang zuhud itu dicantumkan di kitab-kitab para ulama dengan sanad-sanadnya, dengan contoh-contoh praktek di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, zuhudlah kalian terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia berarti meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat, meninggalkan pekerjaan dunia yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. La ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya hasan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki oleh manusia lain, orang-orang akan mencintaimu. Artinya hati itu bisa kita menahannya dari sikap keinginan dari apa-apa yang dimiliki oleh orang lain. Baik.
Kadang nampak uang Cina lu hati. Wah, itu yang berat. Dan sikap seperti itu tidak akan bisa didapatkan kecuali adanya zuhud dalam diri kita. Sifat ini kan amalan hati, di mana kita menyadari hakikat tentang kehidupan dunia ini, bahwa dunia ini hanya sementara, akhirat kekal abadi. Dan ingat, apapun yang kita ambil di dunia ini hanya 3 saja. 1, mendatangkan manfaat atau pahala di hari akhirat kelak, berarti menyenangkan kita. Apapun itu, beli baju, beli motor, beli mobil, buat buat kebun, buat apa-apa, dia berpahala dan mendatangkan kenikmatan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil perkara dunia ini, dia akan mendatangkan malapetaka kepada diri kita di hari akhirat kelak. Itulah yang haram. Wara' di tingkatan ini nih, yang mendatangkan mudarat pada diri kita, itu wara', bersikap hati-hati betul dia. Dan dia tidak mau dekat-dekat ke sana, menjauhi syubhat. Adapun zuhud lebih tinggi lagi. Zuhud ini kategori kita ambil dunia yang ketiga. Apa itu? Diambil dunia itu tidak mendatangkan dosa, tidak pula mendatangkan pahala. Namanya mubah, boleh-boleh saja, tapi membawa panjangnya hisab di hari akhirat. Akan dipertanggungjawabkan. Banyak laporan pertanggungjawabannya. Zuhud di tingkat ini. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Makanya seseorang kalau dia mau ambil dunia, maka yang pertama kali harus ditanyakan. Untuk yang ketiga, kedua, menyengsarakan. Sebab yang ketiga ini memang tidak azab, tapi laporan pertanggungjawaban akhirat itu sangat menyesakkan dada. Di dunia saja buat laporan dari pimpinan 1 tahun tak buat laporan, apa ni kepala orangnya? Buat laporan akhir bulan ni payah kan? Susah kan? Kan ya Pak? Apalagi laporan pertanggungjawaban hidup 40 tahun, 50 tahun. La ilaha illallah. Luar biasa itu. Makanya manukisha faqad halak. Siapapun yang ditanyai, yang diuji tentang laporan pertanggungjawaban kehidupan dunia ini, nanti dia merasa sesak, merasa sulit, merasa binasa dirinya, sulit, sampai-sampai rasanya hati itu naik sampai ke kerongkongan. La ilaha illallah. Maka disinilah letaknya kita perlunya sedikit demi sedikit menata hati, belajar zuhud. Kalau tidak, harus punya niat kita. Ini saya ambil tujuannya ini. Makanya di kitab-kitab itu kita jumpai bahwa kita bercita-cita dunia itu tidak boleh. Kecuali, ini pakai kecuali, punya ada tujuan pahala di sebalik itu. Itu pada posisi seorang yang zahid, demikianlah didikannya. Walaupun hukumnya mubah, boleh dalam arti bukan haram ya maksud saya. Tapi kalau bertekad kita, ini saya buat ini nih, nanti saya mau pergi haji. Tapi seringkali orang bergelimpangan manakala dia mendapat dunia itu dan pergi haji tidak. Nah, di sini permasalahannya. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Zuhud. Zuhud ini, Masya Allah, perkara yang hilang hari ini. Zuhud itu perkara yang hilang. Tapi itulah yang banyak pada generasi salaful ummah. Ada sebuah hadis saya temukan di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib Al-Hafidh Al-Munziri, di mana
Kitab ini kan ditaklik oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bunyinya begini: Naja awwalu hadhil ummah. Letak kesuksesan awal umat ini bizuhdi wal yakin, dengan kezuhudan dan keyakinan mereka. Allahu Akbar. Ternyata letak kesuksesan umat awal generasi salafun salih adalah dengan apa? Naja awwalu hadhil ummah bil yaqin wa zuhdi, dengan keyakinan dan kezuhudan. Yakin aqidatut tauhid yang ada dalam diri mereka, itulah tauhid. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya. Wa zuhdi, dan kezuhudan, dan kezuhudan. Ini ada dua lafaz di situ, yang satu terangkat derajatnya oleh yang lain itu. Maka salah satunya itu dinyatakan hadis yang bisa diterima oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Wa yahliku akhiru hadhil ummah bil bukhli wal amal. Dan letak kehancuran umat, atau yang menghancurkan umat akhir zaman, itu adalah dengan sebab kebakhilan dan panjang angan-angan. Kebakhilan kikir, tidak mau berbagi. Jangankan untuk orang lain dari sisi duniawi, untuk dirinya, untuk sisi ukhrawi, dia tak mau. Ini bahaya. Makanya likulli ummatin fitnah, setiap umat itu ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-mal, kata Nabi, dan fitnah umatku adalah harta. Nabi sendiri yang sebutkan itu. Makanya secara khusus Nabi sebutkan, Allah Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, la tulhikum amwalukum, kan harta duluan tuh, wala auladukum, dan jangan anak-anakmu. Jangan harta dan anak-anak melalaikan kalian dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Ketika para ulama menyebutkan atau mengomentari atau memberikan tafsir tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kamu dengan hartamu dan dirimu. Kenapa kok Allah dulukan harta, bukan diri dulu? Wah, ini kan menarik. Padahal orang kan bisa saja begini ya. Ternyata rahasianya apa? Yang pertama kali orang berat melepaskannya adalah hartanya. Orang seringkali biarlah tidak makan manakala datang kawan dan konco lamanya, asal jangan keluar uang yang merah di sakunya. biarlah sama nak makan, pokok piti jangan keluar uang. Begitulah orang sempiliknya dengan uang, kikirnya dengan uang. Makanya wajar Nabi sebutkan letak kehancuran umat akhir zaman adalah dengan kekikiran dan panjangnya angan-angan. Penyebab kikir juga panjang angan-angan. Saya pernah jumpai seseorang tidak mau pergi haji, padahal hartanya banyak. Lalu rasanya kenapa? Iyalah, kalau buat pergi haji, iya, tapi lu kau untuk lewat doa yang kan ditinggal untuk anak sepeninggalan awaknya. Sepeninggalan dia tuh entah ada lagi untuk anak, entah enggak. Itu masalah. Sebab dia sudah wajib dan memikirkan meninggalkan harta untuk anak itu tidak wajib dalam posisi seperti itu. Maka di sini lagi ikhwan, kita perlu tahu bagaimana sesungguhnya hakikat dunia dan pentingnya sikap zuhud. Ini bagian dari zuhud. Baik.
Para talabatul ilmi, kawan-kawan, sahabat-sahabat dan hadirin taulan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dunia ini memang sangat menipu kita. Padahal harga dunia itu, saya pernah membaca, cuman saya lupa siapa raja siapa. Ada seseorang raja dulu diberikan nasihat oleh seorang alim. Dia minta nasihat. Tapi dalam kisah itu seingat saya dia minta air minum dulu. Terhidanglah segelas air, dihidangkan segelas air putih. Kata beliau, alim ini kepada sang raja, sekiranya Tuan, di kerajaan kita ini tidak ada air satupun. Apakah ini Harun ar-Rasyid? Saya lupa. Tidak ada air lagi, kering semuanya. Tidak ada air minum lagi. Jangankan air aqua, air sumur, apapun tidak ada. Berapa Tuan sanggup membeli separuh air ini? Separuhnya atau segelas dicontohkan? Saya lupa lagi. Berapa Tuan sanggup membeli? Kata Tuan Raja, saya sanggup membeli air itu separuh dari harta kekayaan saya. Berarti satu gelas air. Berapa Tuan sanggup membeli? Satu gelas air yang Tuan minum, ketika air tidak ada, berapa Tuan sanggup membelinya? Dan Tuan sudah kehausan. Separuh harta kekayaan saya. Ajib. Lalu ya ikhwan, sekarang sudah saya minum Tuan. Tiba-tiba air yang Tuan minum tidak mau keluar sama sekali, tidak dalam BAK, buang air kecil, tidak pula dalam keringat. Berapa Tuan sanggup membayar seorang penyehat atau untuk mengeluarkan air itu lagi agar Tuan sehat? Kan air satu gelas dari minum tidak mau keluar. Harusnya kan ada prosesnya, keluar dari keringat, keluar dari buang air kecil. Dan sekarang ternyata air itu menyakitkan. Berapa Tuan sanggup membayar uang, membayar segelas air yang Tuan minum? Kata Tuan Raja, saya sanggup membayarnya separuh harta kekayaan saya lagi. Kata Tuan Syekh, ternyata hanya segelas air harta kekayaan Tuan nilainya. Allahu Akbar. Yang separuhnya untuk minum air, yang separuhnya untuk mengeluarkan segelas air itu. La ilaha illallah. Itulah hakikat kehidupan di dunia, Pak. Setiap hari kita minum berapa gelas air? Berapa gelas air kita minum setiap hari? Namun sayang kita tidak sadar. Tadi subuh kami belajar tentang bayang-bayang ciptaan Allah. Saya termenung. Sejak kecil guru kita SD dulu tak ajar pada kita, ini bayang-bayang ciptaan Allah. Dalam Al-Quran Allah sebut tentang bayang-bayang, tentang naungan. Kalau tak adalah naungan, maka manusia tak akan pernah bisa berlindung. Pakaian pun tak akan senantiasa panas, karena Allah ciptakan naungan dan bayang-bayanglah akhirnya kita bisa berlindung diri di rumah kita. Ajib kan? Sekarang ya ikhwan, air kita tidak bisa lepas dari unsur ini. Ternyata nilainya tidak ada apa-apanya. La ilaha illallah. Orang kalau udah sakit apapun bisa dia kasih, ya. Baik. Sekarang coba kita lihat lagi. Dunia ini hanya sementara. Ya. Sementara dulu. Makanya dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menyebutkan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimunkibi. Rasul pegang pundakku. Lalu Rasul berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib.
Hiduplah engkau di dunia ni, jadilah engkau di dunia ni seperti orang yang asing. Au abir sabil, atau seperti seorang musafir. Kalau asing kita tentu kita merasa tidak tempat menetap. Musafir kita, oh ini bukan tempat menetap, hanya sekedar lewat, mampir, mengumpulkan bekal menuju alam yang sesungguhnya, alam akhirat, alam yang kekal abadi. Sebentar cuma dunia. Dan saking sebentarnya dunia ini Pak, yang paling dekat dengan kita adalah kematian, bukan yang lain. Paling dekat dengan kita tuh kematian. Sebab mati itu Pak, rahasia Allah tentang kematian itu, satu kapan waktunya, dua di mana tempatnya, tiga apa penyebabnya, empat mati dalam keadaan diridhai Allah ke kita atau dimurkai Allah, kita tak tahu Pak. Kita tak tahu. Dan ternyata betapa banyak orang-orang yang mati tanpa ada sebab sakit menahun atau sebab sakit berhari-hari, tidak ada. Kalau mati, ia mati. Jaraknya antara hidup dengan mati ini, coba lihat lampu ini sekarang hidup, tekan kontak, berapa jarak antara mati dan hidup ini? Hanya sedikit saja. Dan yang pegang kontak yang bukan kita, tapi malakul maut. Kalau Allah sudah tetapkan mati kita tak akan bisa diundurkan dan tak bisa dimajukan. Jangankan diundur Pak, dimajukan aja tak bisa. La ilaha illallah. Ada di Domo saya jumpai dulu orang tua, sakit terus dia, minta mati terus, dia tak mati. Bayangkanlah tuh, dimajukan minta mati kita tidak bisa juga. Walaupun ada doanya diajarkan Nabi, kalau udah terlalu berat sakit kita nih, jika kehidupan ini baik untukku ya Allah, fatawaffani in kana al-hayatu khairan li fatawaffani, jika kehidupan ini lebih baik bagiku ya Allah, wafatkanlah aku. Dan jika kehidupan ini lebih baik dariku, jika kematian itu lebih baik bagiku, wafatkan aku. Namun jika kehidupan baik bagiku, maka panjangkanlah umurku. Kalau udah terlalu lewat, waktu kelewatan boleh, tapi ternyata kita tidak bisa juga mempercepat kematian kita. La ilaha illallah. Untuk itu coba kita sadari sekarang sikap kita terhadap dunia itu seperti apa. Sebab Allah Ta'ala sebutkan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan apa? Dengan dunia yang kamu dapatkan, dan jangan lupa dunia itu. Kita sejak kecil tuh salahnya kita diajari sama orang tua, nak carilah dunia nak, jangan lupa akhirat. Ini masalah besar, sebab bertolak belakangan dengan bimbingan Allah. Bimbingan Allah, cari akhirat dengan dunia yang kamu dapatkan. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu dengan kehidupan dunia ini. Berarti sedikit dunia ini enggak, carilah akhirat dengan apa? Carilah dunia nak, jangan lupa akhirat. Sehingga enggak lupa terus kita. Sebab kalimatnya jangan. Yang jangan tuh orang sering tak mau ngerjakannya. Yang carinya itu yang orang kejar terus. Sehingga kita juga waktu adalah uang, apa-apa harus uang, apa-apa harus uang. Sehingga kalau berjuang mesti uang, padahal ada peluang pahala di sebalik itu. La ilaha illallah. Sekarang sikap kita terhadap dunia ini seperti apa? Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, kehidupan, ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan di akhirat nanti. Makanya Pak, di akhir Ramadan ini kita kan dianjurkan berdiam diri di masjid, i'tikaf. Tidak bisa juga 10 hari. Berapa banyak kita bisa? Banyak-banyaklah kita di masjid. Banyak-banyaklah kita mengosongkan hati kita dari dunia ini. Dan hakikat dari i'tikaf adalah mengosongkan hati atau memfokuskan hati untuk Allah. Lillah, kita belajar hanya untuk Allah. Dalam bahasa lain Pak,
menceraikan dunia di hati kita. Dunia itu kita ceraikan di hati kita. Maka disinilah kita pentingnya berkhalwat dengan Allah, bersunyi-sunyi hati kita dengan Allah. Kita didik, kita latih. Dunia ini memang kacau, Pak. Maka wajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana sikap Nabi terhadap istri-istri beliau. Ini luar biasa, Pak. Di gambar kiri ini luar biasa nih. Tak masuk kamus orang gambar kiri. Gambar kiri aja Ustaz, orang Indonesia juga. Kalau di Arab banyak, Pak. Coba saya sebutkan satu ayat, Pak. Itu dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-28. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, jika kalian, Allah suruh Nabi kumpulkan istri-istrinya tuh, Nabi Muhammad ini, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina, ayo ke sini, umatti'kunna, saya berikan dunia itu kepada kalian, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan saya akan ceraikan kalian dengan baik-baik. Perlu diulang ini, Pak, dalam ini. Saya pertama kali dengar ini termenung saya, Pak. Sebab di hati kita ini berat dunia nih. Nah, kata Nabi, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, di sini azwajika, istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, dari Nabi, fata'alaina, ayo ke sini kalian, umatti'kunna, saya akan berikan dunia itu kepada kalian, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan saya akan ceraikan kalian baik-baik. Tidak sesuai, stang ke sebelah kanan, ban ke sebelah kiri, tidak lewat. Sebab seorang nabi tujuannya adalah akhirat, dakwah dan perjuangan. Berat tak, Pak? Janji macam tu. Tapi jangan cuba, jap balik aku mak aja buat macam itu lah. Nak lapor kalau nak THR kan nak joget. Jangan buat macam itu. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud bagaimana tingkat didikan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kezuhudan yang harus perlahan mulai kita hadirkan dalam diri kita. Ika apa nak nyoba macam itu sama bininya awak dah menolak di dunia. Oh, lewat mata kau ya dulu. La ilaha illallah. Dan karena dunia di hati kita itulah dia menular kepada anak dan istri. Karena kalau dunia ada di hati kita, itu nular deh. Tapi kalau akhirat di hati, nampak nih. Akhirat yang ada di hati itu akan tular pada orang lain. Nah, sekarang sejauh apa akhirat itu ada di hati kita? Itu yang perlu kita hadirkan sekarang dalam diri kita. Tidak lupa dia kita semua coba muhasabatun nafs, sejauh apa dunia itu di hati kita, di hati saya, di hati kita bersama. Sanggupkah kita menceraikan dunia di 10 malam terakhir ini, di 10 hari-hari terakhir Ramadan ini? Dunia, semoga Allah Ta'ala tidak jadikan dunia itu menjadi cita-citakan. Nah, makanya ada doa, Pak. Dah jam 9, insyaAllah pertemuan berikutnya kita ulang-ulang lagi tentang bab ini. InsyaAllah cukup dulu malam ini. InsyaAllah malam besok atau malam berikutnya saya akan ulang-ulang tentang perkara dunia ini. Karena rasanya kita boleh kerja apa, Pak. Apapun kerja boleh. Kita boleh punya kekayaan, punya baju bagus pun boleh, tidak ada masalah. So, zuhud itu bukan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tidak. Tapi hati kita tuh sejauh apa kedudukan dunia itu, pandangan kita sejauh apa. Allah memandang dunia itu hina, adakah kita memandang dunia itu hina? Ataukah dunia itu betul-betul dahsyat dalam hati kita? Jadi kita anak-anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Fa'tabiru ya ulil absar. Semoga bermanfaat bagi saya dan beriktibar bagi kita semua.
Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.